A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Surat Al-Balad ayat yang ke-17. Terjemahan secara umum, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Al-Quran surat Al-Balad ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita sudah sampaikan ada 4 jalan mendaki dan sukar, jalan yang sulit. Pertama, fakku raqabah, yaitu memerdekakan atau melepaskan budak dari perbudakan. Yang kedua, au it'amun fi yaumin zi maswabah, memberi makan ketika hari di posisi orang kelaparan. Kemudian yang ketiga, yatiman za makrobah, anak-anak yatim, artinya memberi makan anak-anak yatim ketika dalam kesulitan itu, yaitu anak yatim yang ada hubungan kekerabatan atau keluarga. Yang keempat, au miskinan za matrobah, itu memberi makan orang-orang miskin yang berat miskinnya, ya kan, yang menanah kalau di Buya Hamka kan. Nah, orang yang membebaskan budak dari perbudakan, orang yang memberi makan pada masa kelaparan, orang yang memberi makan anak-anak yatim yang hubungan dekat dengannya, atau orang-orang yang miskinnya itu dalam berat, baru disambut dengan kalimat summa. Nah, summa itu yang kemudian kana minal ladzina amanu, orang-orang yang berbuat tadi itulah sebenarnya bagian dari orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman di situ itu mau berbagi harta dengan orang lain. Siapa? Dengan memerdekakan budak, memberi makan di waktu kelaparan, memberi makan anak yatim yang hubungan dekat dengan dia, memberi makan orang miskin yang menanah, yang sulit, ya, yang fakir. Miskinnya itu berat gitu ya. Makanya kata Mahmud Yunus, kemudian di situ orang-orang yang mengerjakan demikian, orang yang melakukan 4 hal tadi, itulah sebenarnya orang yang beriman. Nah, gitu ya. Dikata demikian itu sebenarnya orang yang memilih jalan yang sukar, ya, membebaskan budak dari perbudakannya, memberi makan pada hari kelaparan, baik itu anak yatim ataupun orang-orang miskin. Maka orang yang seperti itulah yang disebut dengan orang beriman. Coba dibandingkan Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan surat Al-Maun. Surat Al-Maun apa pertama ayatnya? Ara'aita
Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Ara'aita itu dulu pernah kita sampaikan heran. Aku heran. Kok masih ada orang-orang yang mau mendustai agamanya? Dia beragama tapi dusta. Dia beriman tapi dusta. Siapa orangnya? Yang tidak menyantuni anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dia mengaku beriman, dia mengaku Islam, tapi tidak perhatian kepada anak yatim, tidak perhatian terhadap orang-orang miskin. Dianggap dia berdusta. Sekarang ada pula 4 amalan. Yang pertama, memerdekakan budak, memberi makan orang ketika kelaparan, baik orang itu orang miskin ataupun orang itu orang fakir, baik itu anak yatim. Itulah orang yang beriman. Nah, jadi kalau seandainya mereka tidak, dia punya kemampuan, punya harta, tapi tidak mau berbagi dengan orang-orang yang susah. Dia punya harta, tidak punya makanan, dia tidak mau membagi dengan orang ketika sedang kelaparan. Dia punya makanan, tidak mau kasih anak yatim. Dia sedang punya makanan, tapi nggak mau kasih orang miskin. Berarti dia bukan orang beriman, kan gitu jadinya. Jadi sama juga surat Al-Maun juga begitu. Kalau tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka agama dia berdusta dalam beragama. Jadi nampaknya Bapak Ibu, status keimanan itu memang ada pengaruhnya. Tuh, ketika sulit pun dia mau berbagi karena imannya, ya kan? Karena orang kelaparan, biasanya kalau orang kelaparan kok tentu orang menumpuk makanan, ya kan, menyimpan banyak gitu sebagai serap, nanti kok lama nanti kelaparan kok gitu ya. Tapi ketika itu dia yakin kepada Allah sehingga dia mampu menempuh jalan mendaki yang sukar, yaitu memerdekakan budak, memberi makan orang kelaparan, baik itu anak yatim dari golongan keluarganya atau orang miskin yang sangat berat kemiskinannya. Jadi ini sebenarnya pesan kepada kita bahwa pertama, kalau ngaku beriman, ya kan, tunjukkanlah imannya itu. Yang memberi harta siapa, Pak? Allah. Yang menyuruh berbagi, Allah juga. Yang akan membalasi, sempurna. Ya kan? Sempurna keyakinan kita. Berarti kita yakin kita punya harta ini yang kasih Allah, yang memerintahkan berbagi dengan orang miskin, dengan anak yatim, yang memerdekakan budak, Allah juga dengan harta pemberian Allah itu. Lalu Allah juga yang berjanji bahwa Allah akan membalasi harta itu paling sedikit berapa? Bara balenyo kalipatan harato. Paling seketek bara. Satu kebaikan balasannya berapa paling sedikit? 10. Ada khusus tentang harta, ada satu yang kita berikan ibarat tumbuh, satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100, berarti 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu berhubungan dengan harta. Jadi kalau kita gunakan harta sesuai dengan kehendak Allah, maka berbagilah dengan harta itu. Mana yang baik, Bu? Menunggu kaya dulu baru berbagi, atau berbagi Allah kayakan? Berarti kalau ulun kayo-kayo sampai kini, berarti awak alun banyak berbagi. Itu aja lah rumusnya, ya kan? Maka itu dasar berbagi itu keimanan, keyakinan.
Ada dua kata lagi Pak yang paling hebat menurut Ambo. Tuh. Di samping 10, setiap kebaikan itu dibalas 10, sedekah dibalasi 700 kali lipat. Tapi ada dua kata dari Allah dalam Al-Quran. Pertama, yudha'ifu lima yasha. Allah akan lipat gandakan lagi bagi orang-orang yang dikehendaki. Makanya ada orang yang berbagi lalu dia naikkan hartanya itu, dinaikkan. Kadang-kadang bantu dikaja piti, dikaja piti apa namanya? Piti batino. Nah, baru tahu lah do piti batino. Yo di baranak-ranak, itu ya. Nah, di baranak-ranak saya piti itu bantu orang ko dikaja piti saya Pak. Baru usaha nggak jadi saya. Asal dibuka usahanya jadi. Ya kan? Ada jemaah awak Pak gale basi jadi jo, gale buka kafe jadi jo Pak, buka playground jadi jo playgroundnya kok, buka ini bukanya tuh sarang burung walet mau jadi jo Pak, dia awak buka pintu saya tidak jadi dah gitu. Ya kan, pintu saya cek bukanya ada begitu, ya kan, toko buka toko ame jadi, buka hotel jadi, buka kuliner jadi Pak, dia awak tidak ada yang dibuka, tidak ada jadi gitu ya. Seperti itulah, itu maknanya yudha'ifu liman yasha. Ada satu lagi bahasanya bighairil hisab, tanpa ada alat hitung. Nah jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya kan, sabanta jadi, ya kan, maka itu mari kita pikirkan kalau supaya Allah berkehendak lo kawak, ya kan, ndak usah wak upe orang lain, ndak usah wak sabi orang lain, asabi salah diri wak, baat caronyo Allah juga berkehendak gitu. Maka itu sebenarnya iman tadi itu pondasi, ya, pondasi untuk beramal. Makanya summa kana minal ladina amanu, itulah orang-orang yang beriman. Jadi iman ini landasan pondasinya untuk beramal, ya kan, sehingga dia termasuk orang yang ikhlas dalam beramal itu, ya. Jadi kalau ingin ikhlas, maka yang dikuatkan imannya, ya. Karena ikhlas itu berhubungan dengan iman. Makanya ada surat Al-Ikhlas, isinya tentang iman. Nah gitu ya. Apa surat Al-Ikhlas tuh? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada satupun kata ikhlas di dalamnya. Yang ada di dalamnya adalah iman, keyakinan kepada Allah. Allahu ahad, Allahus samad, kan itu kan? Berarti ikhlas itu hubungan dengan iman. Nah, ibu-ibu, coba lihat di situ ayatnya. Ayat berapa tadi? Surat Al-Balad ayat yang ke-17. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ada iman di situ, ada wasiat kesabaran, ada wasiat kasih sayang. Ada surat yang hampir mirip dengan ini. Apa? Wal as innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Iman juga dengan amal, lalu ajak orang kepada kebenaran, ajak orang kepada kesabaran. Di sini iman juga dengan amal. Amalnya duluan. Apa amalannya di situ? Kalau dalam surat Wal Asr itu, dalam surah Wal Asri itu amanu wa amilus sholihat.
Kalau dalam surat ini amalnya apa? Fakku raqabah, it'amu fi yaumi zi masghaba, yatiman za maqraba, au miskinan za matroba. Itu amalnya. Memerdekakan budak, memberi makan ketika kelaparan, memberi makan anak yatim yang ada hubungan keluarga, memberi makan orang miskin. Itulah yang disebut orang yang beriman. Jadi konsepnya sama itu, iman dan amal. Di sini amalnya dulu, baru imannya. Kalau di surat Wal-As, imannya dulu, baru amal. Lalu ujungnya, iman dan amal tadi kita wasiatkan juga kepada orang. Jadi ajak lo orang lain, Pak, supaya nyo termasuk orang yang beramal lo gitu ha. Jadi tidak cukup do. Ambokanlah solat Ustaz, ambokanlah ke masjid, ambokanlah baca Quran, ambolah bersedekah, ambolah bantu anak yatim, ya kan? Ambolah menolong orang. Oh ternyata harus ada lo mengajak orang. Nah itu yang ditaksir watawasau bisab, watawasau bil marhamah. Ajak orang saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Jadi kalau itu tambah seketek lah ibu, ya kan? Yo lawak agi orang miskin makan, orang yang lapar lawak tolong, anak yatim lawak bantu. Kini ajak lo orang lain, ya kan? Berpesan lo ke orang lain, baik dalam bentuk sabar dan kasih sayang. Itu makanya kaji awak dulu bapak-bapak, ibu-ibu, udah kita bahas kan surat Al-A'la kan ada kan, fazakir inna fa'atiz zikrah, ada dulu nak? Berilah peringatan, karena dalam peringatan itu ada manfaatnya. Dalam surat Al-Wasiyah, fazakir innama anta muzakir, berilah peringatan karena tugasmu memberi peringatan, gitu aja, ya kan? Nah itu masalah tuh Pak. Soalnya orang mau danga, tidak ada masalah, ya kan? Mau diikut orang, tidak diikut orang, tidak perlu lawak bersedih hati, ya kan? Di masa sampai mengaji tetapnya yang hadir nanti bonya. Iya, ya bu. Amolah batu turi koha, ya kan? Di Padang Kota Pariaman Batang. Nah sudah tu di Padang Pariamannya di Gadur. Ya tetapnya di mama ngaji kini kok dan hadir saya nanti bonya, ya kan? Pokoknya le hadir orang. Keuntungan saya bapak-bapak ibu-ibu hadir ke rumah. Kalau tidak mau ceramah saya di rumah Pak. Ya ceramah saya di meja mau ada di rumah. Tuh aduh, ya kan ceramah saya kok dikirim saya di YouTube selesai. Nah, kadang-kadang ada orang mendengar enggak 100 orang, enggak 50 orang, akan laut sampai ya Pak. Ya kan? Jadi begitu. Tugas awak kan menyampaikan saja. Ya kan? Nah mau didengar orang, mau diikuti orang, enggak urusan awak, ya kan? Dan tapi menjale kita hanya membuktikan orang yang beriman itu dia beramal dan mengajak orang lain supaya namolo beramal, kan gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita ajaklah orang dengan sabar, kita ajaklah orang dengan kasih sayang gitu. Jadi kalau Hasan Bandung dan dia tidak termasuk orang yang tidak berpesan dengan sabar dan kasih sayang. Jadi orang ndak lo namu menyampaikan pesan itu dengan sabar dan kasih sayang, berarti lo masuknya pada orang beriman lagi gitu. Oh kalau gitu tambah cik lagi ronya Pak. Ya kan? Merdekakan budak, kasih makan orang yang dalam kelaparan,
kasih makan anak yatim yang ada hubungan kerabat, kasih makan orang miskin, itu tandanya orang beriman. Oh, tambah lo cek lagi, apa itu? Sampaikan, ya kan? Ajak orang lain. Baca romajanya pertama dengan sabar, ya kan? Alhamdulillah, jangan seketek lain. Sadonya mula biar mereka ya. Pijam mengurutu Allah. Nah, banyak sesenyum. Nyo kasih sayang mah, ya kan? Beda kasih sayang ke anak, ke anak. Ya nak, astagfirullah. Nah gitu ya. Kalau ke anak itu, ya kan? Kalau ke orang senyum salah, ya kan? Jadi memang berat ada hubungannya, ya kan? Dengan ada hubungan Pak. Karena dulu kan ada ayat yang mengatakan harus ditempuh jalan itu, ya kan? Falak tahamal aqobah. Seharusnya manusia itu menempuh jalan yang berat, jalan mendaki, ya kan? Lagi sukar. Apa itu jalan mendaki yang sukar itu? Tak masuk tadi itu. Menyampaikan ke orang, alu mangga-mangga le, awal akan ceme. Sajak bilolu ibu tu jadi ustazah tu. Lah ada lu ustazah baru wak kini. Ha kan dia ceme. Yo ceme aslo wak. Ha balai. Ya kan? Mengiyo. Saya belajar tuh Pak. Kami ibu-ibu, bapak-bapak pergi berdakwah ke Mentawai. Ya, ke Mentawai Pak. Jadi di Masaji itu laki-laki baduo, padusi barampe. Ake ambo, ka ustad yang soal lain, bakal ceramah juga. Oh tetap ceramah kece beliau. Baduo, laki-laki barampe padusi, kece beliau tetap ceramah. Pakai mic tu ndak pakai mic Pak, kece ambo. Oh tetap pakai mic. Sakurang-kurangnya orang nan di luar tu mendangah wak juga kece. Ya kan? Padahal nan di luar tu banyak ndak Islam. Kece beliau sekurang-kurangnya juga kece. Orang nan ndak Islam tu nyo tahu baso ada orang Islam di siko je. Tu sekurang-kurangnya Pak. Weh, lai duit je masaji orang tu ha kece orang kafir tu nak. Walaupun isinya laki-laki berdua, padusi orang pek. Tapi di mic-nya sampai keluar, orang akan mengira lihat dojo orang berkegiatan di masaji gitu. Jadi itu Bu, tarui salah. Makanya abu amalkan tarui Pak. Ya kan? Mau baduo, mau batigo. Ya kan? Itu alhamdulillah kok. Ya kan? Dibandingkan di Mentawai. Ya kan? Alhamdulillah. Maka itu tetap pengajian. Ya kan? Nah, Hasbi As-Siddiqi mengatakan yang demikian itu akan dilakukan, ya kan? Apa maksudnya akan dilakukan? Apakah memerdekakan budak? Apakah memberi makan ketika kelaparan? Atau memberi makan orang miskin? Ya kan? Atau memberi makan anak yatim? Dan termasuk menyampaikan pesan kebenaran, menyampaikan pesan kasih sayang, itu akan tetap dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, itu konsepnya Pak. Ya, itu penegasannya. Ya kan? Jadi selain menempuh jalan mendaki, jalan yang sukar dengan melaksanakan amalan-amalan kebaikan, ya kan? Setelah kita sampaikan tadi, maka manusia itu akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ujung-ujungnya orang beriman dan amal soleh itu kan ke surga. Ya nak? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan itu. Beri kabar gembiralah kepada orang yang beriman,
dan beramal soleh, bahwa disediakan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kalau begitu, tempat orang beriman dan beramal soleh itu jelas surga, ya kan? Maka itu kata hasbi, ya kan, itu akan tetap dilakukan oleh orang yang beriman, ya walaupun berat, gitu ya. Nah, Buya Hamka menerjemahkan kemudian di samping amalan lahir ada lagi amalan iman, ya kan, yaitu bukan ria. Nah, itu penjelasan Buya Hamka. Jadi memerdekakan budak bukan mencari namo, ya kan, membantu orang miskin bukan mencari suara, ya kan. Membantu anak yatim bukan untuk pilkada, ya kan, untuk masuk foto-foto Pak, tapi dilakukan oleh iman dengan ikhlas. Kehendak di CMS ketek langsung layu sekali. Ayo ke masjid. Ayo Bu. Alah biar seketek ya Bu. Itulah patah hati sekali. Ya kan? Kece orang Melayu merajuk. Ada. Merajuk kan? Belum apa-apa sudah merajuk, kece. Ya ipin-ipin kan. Ya kan? Baru di CMS ketek layu sekali. Kalau dululah Nabi Muhammad bamperan kece orang kini nak mudah patah semangat, anda sampai kamu kawak Pak. Baru ke kecian, baru Islam Milad terjadi tadi malam langsung kecian antea kece orang barat. Ya kan? Dan itu orang gilo macam malah ke bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Taruh Sidratul Muntaha. Kami lah biasa mah. Kabilah-kabilah ku lamu tu Palestin tu ngecek malam ku kece. Kalau seandainya layu selah Nabi Muhammad, ndak percaya kalian ndak lah nan jaleh bola pai berke hanya bela lok selai. Nyo biasa lalu le Pak. Ya, lu mau percaya ndak percaya tu urusan gua lah kece nak. Hanya biasa lalu le bagi robo. Le sampai Islam tu kawak. Ndak sampai Pak. Jadi diomeli sedikit merajuk kata Buya Hamka. Jadi wasiat sabar karena banyak cobaan, kemiskinan, kelaparan, kematian, keyatiman. Coba lah kemarin kan, maka itu berat tuh, ya kan. Nah, wasiat kasih sayang artinya yang kuat mengasihi yang lemah, yang kaya mengasihi yang miskin, ya kan, membantu dan menolong. Itulah bahasanya ta'awanu alal birri wat taqwa, ya kan, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalaupun barek Pak harus dipikul. Jadi jalan jihad itu adalah berat. Nan ringan tuh namanya jalan istirahat. Nah, kalau istirahat tuh ringan tuh. Tapi kalau jihad, ayo barek, ya kan? Tapi pembuktian iman tuh di situ, ya kan? Karena ada ya, kan kemarin kita bahas itu orang Turki kan. Nah, 2 malam yang lampau gempa lagi itu, ya kan? Gempa lagi kan, banyak lagi yang mati tuh. Kalau yang gempa yang dulu tuh Pak, gedung-gedung kayak apartemen tuh yang roboh. Ya di Hatay namanya tuh, itu hampir 200. Nah kini yang 2 malam yang lampau, ya kan, itu malahan yang banyak runtuh tuh yang rumah-rumah warga yang 2 tingkek. Nah kalau itu tuh sekian tingkek KT. Nah, coba bayangkan ibu-ibu, ya kan, barek dah tuh, barek. Sudahlah rumah ndak ada, tinggal di luar. Sudah itu musim dingin, ya kan? Kebetulan kita membahas tentang berbagi dengan orang miskin. Nah, itu makanya Batang mau sampaikan di Masjid Taqwa, ya kan? Ada orang mantan piti,
harusnya ingin mengakikahkan anaknya, tapi dia saudaranya di Turki sulit seperti itu, nyeserahan kamu ko piti ampe juta Ustaz sebenarnya untuk akikah anakmu, tapi tolong dikirim ke Turki. Nah itu yang kita kirim ke Lazis, pimpinan pusat Muhammadiyah, ya kan. Jadi seketik banyak ibu-ibu berbagilah, kumpulkan, cari orang nanti kirim gitu ya. Sekurang-kurangnya kita merasakan ikut berduka dengan apa yang mereka alami baik di Turki ataupun di Syria. Kan kemarin kita bahas bahwasanya kelaparan itu bisa terjadi karena musibah, ya kan. Nah, itulah contohnya, rumah hancur sampai karajo hilang, ya kan, keluarga habis, ya kan, harato tertimbun dan segala macam, dan itu masanya bisa menjadi masa yang sulit. Maka itu bentuk kasih sayang kita berbagi dengan orang-orang yang mengalami kesulitan itu gitu.